Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pancasila dalam Kajian Sejarah Indonesia. Saya akan menyampaikan materi pengertian Pancasila menjadi pedoman dan landasan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Pancasila yang berarti 5 dan sila yang berarti asas, prinsip atau dasar. Dengan demikian, Pancasila berarti 5 asas atau prinsip yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dirumuskan melalui proses sejarah yang panjang dan merupakan hasil dari konsensus nasional para pendiri bangsa. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada 1 Juni 1945 dalam prosesnya rumusan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengikuti keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, sekaligus menghormati kebebasan setiap individu untuk memeluk dan menjalankan agama atau kepercayaan masing-masing. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kebebasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang berlandaskan pada moralitas dan etika. Ketiga, persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keragaman suku, budaya, dan bangsa dan agama. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan demokrasi yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Itulah materi pertama kami dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Tentang era prakemerdekaan. Pada era prakemerdekaan, Pancasila belum dikenal sebagai dasar negara, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini tercermin dalam kearifan lokal, tradisi, dan adat istiadat yang berkembang di berbagai daerah. Perjuangan untuk merumuskan dasar negara yang akhirnya menjadi Pancasila dimulai pada akhir masa penjajahan, terutama ketika kesadaran nasionalisme semakin menguat di kalangan masyarakat dan pemimpin bangsa. 1. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan prakemerdekaan. Sejak masa kerajaan Nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya, hingga Mataram, terdapat nilai-nilai yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Contohnya, A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan masyarakat Nusantara sudah diwarnai oleh kepercayaan kepada Tuhan atau kekuatan spiritual, baik dalam bentuk agama Hindu, Buddha, Islam maupun kepercayaan lokal seperti animisme dan dinamisme. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kehidupan masyarakat tradisional seringkali menjunjung nilai gotong royong dan rasa saling menghormati. C. Sila Persatuan Indonesia. Pada masa kerajaan Simboyang, Bhinneka Tunggal Ika dari kekawinan Sutasoma menggambarkan semangat persatuan meskipun terdapat pada keragaman agama dan budaya. Dan D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sistem musyawarah sudah menjadi tradisi di banyak komunitas adat Nusantara.
Dan yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa itu, prinsip keadilan diterapkan dalam hubungan antara raja dan rakyat melalui berbagai sistem pembagian hasil bumi dan kewajiban sosial. 2. Yaitu tentang perlawanan terhadap penjajahan. Perlawanan terhadap penjajahan menunjukkan awal mula munculnya kesadaran nasional yang didasarkan pada nilai-nilai persatuan pada sila ketiga. Perlawanan ini awalnya bersifat lokal dan sporadis, seperti perlawanan di Ponegoro, Sultan Hasanuddin, dan Patimura. Namun pada abad ke-20, kesadaran nasional mulai berkembang menjadi gerakan yang lebih terorganisir. Kemudian organisasi seperti Budi Utomo pada 1908, Sarekat Dalam Islam 1912, dan Indeksi Partiji pada 1912 menjadi cikal bakal perjuangan yang lebih modern. Nilai-nilai Pancasila mulai tampak dalam semangat perjuangan nasional, terutama dalam upaya memperjuangkan keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada 28 Oktober 1928 menjadi tongkat penting dalam sejarah pra-kemerdekaan. Semangat bersatu yang diusung oleh para pemuda dari berbagai daerah menjadi cerminan nyata sila ketiga Pancasila, yaitu Bersatu Indonesia. Dalam sumpah tersebut, para pemuda berjanji untuk satu, bertahan air satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah berbahasa satu dan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda juga memperlihatkan bagaimana keragaman budaya dan bahasa di Indonesia dapat dipersatukan dalam satu identitas nasional. Ketiga, kepada pemateri ketiga saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Wilda sebagai pemateri ketiga, yaitu era kemerdekaan. Era kemerdekaan merupakan periode paling penting dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara. Periode ini dimulai dengan proklamasi kemerdekaan pada tahun 17 Agustus tahun 1945 dan dilanjutkan dengan upaya pembentukan sistem pemerintahan yang berdaulat. Pancasila ini tidak hanya menjadi landasan ideologis, tetapi juga berperan dalam menyatukan bangsa yang menjemuk di tengah berbagai tantangan politik, sosial, dan ekonomi.